Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa kembali di channel Mata Teknisi. Oke teman-teman semuanya, jadi buat yang mau belajar mengendari sepeda motor fiction ya, bisa tonton video Mata Teknisi yang ini ya. Insya Allah Mata Teknisi jelaskan ya sedetail mungkin bagaimana cara mengendarai sepeda motor fiction ya, step demi stepnya akan Mata Teknisi jelaskan. Oke, untuk yang pertama kita perkenalkan dahulu fungsi-fungsi apa saja yang perlu diperhatikan ya sebelum mengendarai sepeda motor fiction. Oke, untuk yang pertama dari sebelah kiri ini, sebelah kiri bawah ada yang namanya prosleneng ya, atau pengatur gigi. Jadi untuk gigi fiction ini yaitu ada 5 gigi ya. Untuk gigi 1 itu ke depan ya, ke depan, diinjak ke depan, kemudian gigi 2 ke belakang. Jadi untuk netral itu posisinya ada di 1 dan 2 ya. Kalau ditekan ke depan itu 1, kalau ke belakang sedikit setengah itu akan ke netral ya. Atau misalkan gigi 2 diinjak ke depan 1 setengah saja, itu maka akan masuk ke gigi netral ya. Kemudian gigi 2 itu ke belakang, gigi 3, gigi 4, gigi 5 ya, itu ke belakang semua. Ke depan itu hanya gigi 1, dan juga untuk mengurangi gigi ya, misalkan dari 5 itu dikurangi 4, dikurangi 2, dikurangi 1 itu ke depan semua ya. Oke, semoga sudah paham yang untuk pengaturan gigi. Untuk selanjutnya yaitu ini ya, yang ada di stang ini. Untuk tombol, ini adalah tombol klakson yang ini. Nah ini ya. Kemudian ini adalah rating ya. Ini rating fungsinya ketika teman-teman mau belok itu harus menggunakan rating. Nah, agar yang di belakang atau yang di depan itu mengetahui teman-teman akan belok. Kemudian jangan hanya mengandalkan rating, teman-teman juga harus mengandalkan yang namanya spion ya teman-teman. Jadi harus melihat di belakang itu ada kendaraan yang mepet atau tidak ya. Jadi agar teman-teman itu tidak terjadi yang namanya kecelakaan, karena kalau hanya mengandalkan rating, yang namanya manusia itu bisa saja human error ya. Jadi bisa saja melakukan kesalahan. Oke, kemudian nah ini adalah tombol lampu jarak jauh dan jarak pendek ya. Kemudian ini adalah lampu tembak. Jadi ini fungsinya untuk dim. Ketika ini ditekan maka lampunya akan menembak ya, lampu jarak jauh. Kemudian yang ini adalah kopling ya. Ini disebut dengan kopling. Jadi fungsi kopling ini ketika teman-teman memasukkan gigi itu harus menekan kopling ya. Jadi tekan kopling, kemudian masukkan gigi 1. Gigi 1. Nah, ketika akan jalan, ini koplingnya untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal itu koplingnya jangan dilepas full seperti ini ya, jangan, tapi dilepas setengah saja. Kemudian teman-teman masukkan gasnya ya. Jadi antara gas dan kopling itu harus sesuai ya. Untuk di awal jangan dilepas full, jadi lepaskan setengah saja ya, agar apa, agar motor tidak mati mesin ya. Kalau dilepas full itu maka motor akan secara otomatis akan mati ya, akan mati. Karena gasnya kecil, kemudian teman-teman melepaskan koplingnya terlalu banyak sehingga motor mati mesin ya. Atau misalkan gasnya udah besar, teman-teman langsung lepaskan ini sampai full, maka motor ini akan standing ya teman-teman, akan naik gini ya, karena tersentak ya.
Oke, kemudian untuk di sebelah kanan ini adalah tombol saklar. Tombol saklar untuk on off ya. Ini jika ditekan ke depan ini maka motor tidak bisa dihidupkan. Walaupun sudah dikontak seperti ini, ketika di starter ataupun di selah itu motor tidak akan bisa hidup ya. Jadi ini mata teknisi tekan saklarnya, starternya ini, maka motor tidak akan bisa hidup. Beda kalau ini di posisi seperti ini, maka ini ketika disaklar ini motor akan hidup. Nah itu ya teman-teman, ketika saklar ini dipencet maka motor akan mati. Nah ini fungsi dari tombol ini ya teman-teman. Kemudian dari ini adalah rem depan ya. Ini rem depan, hati-hati ini karena cakram ya. Dalam menekan juga harus sesuai dengan porsinya. Kemudian yang ini ya speedometer ya. Ini adalah indikator BBM. Kemudian ini adalah kecepatan kilometer ya. Jadi 1 km per jam atau dan selanjutnya lah. Kemudian ini adalah RPM. RPM itu apa? RPM itu gas ya. Jadi ini indikator besarnya gas ya. Jadi gas ketika ditarik maka ini indikatornya akan naik ya. Jadi ini bukan untuk mengukur kilometer ya, tapi untuk mengukur gas. Untuk mengukur kilometer itu di sini ya, adanya di sini. Kemudian yang bawah ini adalah jarak yang sudah ditempuh ya, jarak yang sudah ditempuh. Oke, dan ini adalah kontak ya, kontak ya seperti sama ya, seperti biasa. Oke teman-teman, jadi untuk pertama kali kita hidupkan motornya dengan cara menghidupkan kontak terlebih dahulu. Kita hidupkan, kemudian kita tekan tombol starter ya. Kemudian teman-teman tekan tombol kopling ya, tekan kopling, kemudian masukkan gigi 1 ya, maka roda akan berjalan ya. Untuk melepaskan kopling jangan langsung disentak. Ketika disentak maka motor akan mati ya. Jadi lepaskan setengah saja seperti ini ya. Ini mata teknisi nggak gas tapi nggak mati ya, karena rodanya berputar ya. Ini nggak mati. Kalau dilepas full ya pun tidak mati karena rodanya berjalan ya. Ini beda hal ketika motor dalam kondisi berhenti, maka motor akan mati mesin ya teman-teman. Oke, untuk ke netral tekan setengah ya, ke belakang setengah saja. Nah setengah saja teman-teman, maka giginya ke netral ya. Oke, sudah paham ya. Jadi untuk awal itu kopling setengah ya. Oke, mata teknisi akan mencoba untuk membawanya ya. Oke, yang pertama kita hidupkan kontaknya terlebih dahulu ya. Kemudian kita hidupkan starter. Kondisikan mesin dalam kondisi netral ya, giginya ya. Oke, kita hidupkan. Kemudian tekan kopling. Lalu masukkan gigi 1 ya. Kemudian lepaskan kopling setengah saja ya. Kemudian gasnya ditarik ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara mengendarai sepeda motor Vixion ya. Jadi perlu teman-teman ingat, untuk awalan itu kopling jangan dilepas full ya, dilepas setengah saja, kemudian masukkan gasnya ya, gasnya masukkan agar motor tidak mati. Nah untuk selanjutnya ketika mau masukkan gigi pun sama ya, tekan kopling lalu masukkan gigi, mau ditambah mau dikurangi harus menekan kopling ya. Jadi kopling ini wajib ketika teman-teman melakukan oper gigi ya, mau naik mau turun itu kopling harus ditekan terlebih dahulu ya. Kemudian untuk melepaskannya ketika posisi motor sedang berjalan, teman-teman melepaskannya dengan pelan seperti ini ya. Nah seperti itu, posisi pelan bertahap seperti ini. Nah, kemudian gasnya sambil digas ya, ataupun ketika sudah jalan tidak perlu digas juga nggak apa-apa, mesin motor kopling dilepaskan perlahan ya, dengan catatan motor dalam kondisi melaju ya, dengan kecepatan di atas 20 km per jam. Kalau terlalu pelan, kopling dilepasnya pelan, maka motor akan mati ya, akan mati mesin ya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman apa yang sudah Mata Teknisi jelaskan ini. Jangan lupa ikuti terus channel Mata Teknisi dengan cara klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.